Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Pada masa itu, di kalangan Bani Israel, Qarun dikenal sebagai orang terkaya dan paling berpengaruh. Namun siapa sangka, nasab Qarun begitu dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah cucu dari Qohas bin Lewi, yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam dan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dalam garis keturunan, nama lengkap Qarun adalah Qarun bin Yashar bin Qohas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Tak heran jika darah para nabi mengalir di tubuhnya dan ia tumbuh menjadi sosok yang istimewa. Menariknya, Qarun bukan hanya kaya raya, tapi juga dikenal sebagai seorang yang memiliki keindahan suara luar biasa dalam membaca kitab Taurat. Begitu merdunya ia diberi julukan Al-Munawwir, yang berarti yang bercahaya. Para ahli tafsir seperti Qatadah, Muqatil dan Al-Kalbi sepakat bahwa Qarun adalah salah satu pembaca Taurat terbaik setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Suaranya mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya, membuatnya menjadi figur yang dihormati di kalangan Bani Israel. Namun sahabat umat muslim, di balik segala keistimewaan itu, ada kisah pilu yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Qarun yang memiliki kekayaan melimpah berupa emas, perak, dan permata, mulai lupa pada sang pemberi nikmat. Bahkan kunci-kunci gudang tempat menyimpan hartanya begitu berat hingga memerlukan sekelompok orang kuat untuk mengangkatnya. Kisah ini tidak sekadar menceritakan perjalanan seorang manusia dari miskin menjadi kaya, tapi juga bagaimana kekayaan bisa menjadi ujian yang menggiring seseorang pada kehancuran. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah perkampungan kecil Bani Israel, Qarun kecil tumbuh dalam kemiskinan. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa, dengan atap yang sering bocor dan dinding yang rapuh. Ayahnya seorang pengembala, sementara ibunya pembantu di suatu rumah bangsawan yang memberinya upah untuk keperluan makan sehari-hari. Suatu sore Qarun kecil duduk di sudut rumah yang gelap, memegang perutnya yang keroncongan. Ia menggenggam tangan ibunya yang kasar akibat pekerjaan berat. "Ibu, kapan kita akan makan lagi?" tanyanya dengan suara lirih. Ibunya tersenyum lemah, meski matanya berkaca-kaca. "Kita harus bersabar, nak. Besok pagi, ibu akan mencoba berbicara kepada majikan ibu untuk meminta sia-sia makanan untuk kamu makan dan saudara-saudaramu. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi rezeki bagi hambanya yang bersabar." Meskipun hidup dalam kemiskinan, Qarun tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah. Ia sering membantu ayahnya menggembala, mencuci pakaian bersama ibunya, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kemiskinan mengajarinya nilai kerja keras, kesabaran, dan harapan. Ketika Qarun beranjak dewasa, ia dikenal memiliki suara yang indah dan kemampuan membaca kitab Taurat dengan penuh penghayatan. Suaranya yang merdu menarik perhatian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, yang kemudian mengajaknya untuk belajar langsung dari mereka. "Qarun, kau memiliki bakat yang luar biasa," ujar Nabi Harun alaihissalam suatu hari. "Gunakanlah suaramu untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang-orang Bani Israel kembali kepada Allah." "Aku merasa terhormat bisa belajar dari kalian berdua," jawab Qarun dengan penuh rasa syukur. Bersama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Qarun membantu berdakwah di kalangan Bani Israel. Suaranya yang merdu saat membaca Taurat mampu menggugah hati banyak orang, membuat mereka menangis dan terinspirasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dihormati karena suaranya yang merdu dan perannya dalam dakwah, Qarun masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Setelah menikah dan memiliki banyak anak, ia mulai merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari Qarun menemui Nabi Musa alaihissalam. Di sebuah lembah yang tenang, ia menunggu hingga Nabi Musa selesai bermunajat.
"Assalamualaikum, wahai sepupuku Musa," sapa Qarun dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam, Qarun. Ada apa kau datang menemuiku?" tanya Nabi Musa dengan lembut. Qarun menarik napas panjang. "Wahai Musa, aku ingin memohon sesuatu kepadamu. Doakanlah aku agar Allah memberiku kekayaan. Aku ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan, dan aku berjanji akan menggunakan kekayaan itu untuk mendukung dakwah kalian dan membantu kaum Bani Israel." Nabi Musa alaihissalam menatap Qarun dengan tatapan penuh perhatian. "Qarun, ingatlah bahwa kekayaan adalah ujian. Banyak orang yang tidak sanggup menghadapi ujian ini. Apakah kau yakin bisa menjaga janjimu?" "Aku yakin, wahai Musa. Aku tidak akan melupakan Allah jika Dia memberiku kekayaan," jawab Qarun dengan penuh keyakinan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu dikabulkan. Dalam waktu singkat hanya beberapa bulan, Qarun mulai melihat kekayaannya bertambah. Ternak-ternaknya berkembang biak dengan cepat, hasil panennya melimpah, dan ia mulai membeli banyak emas, perak, batu rubi, batu permata, berlian, serta perhiasan lainnya. Kesuksesan Qarun sampai dia membuat gudang-gudangnya penuh dengan harta. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai salah satu orang terkaya di Bani Israel. Namun, kekayaan itu mulai mengubah dirinya. Awalnya, ia masih rajin beribadah. Namun, lama-kelamaan, waktu ibadahnya mulai berkurang. "Qarun, tidakkah kau ikut ibadah berjamaah?" tanya seorang tetangga suatu hari. "Aku sibuk mengurus ternak. Lagi pula aku bisa berdoa sendiri di rumah," jawab Qarun dengan nada acuh. Hari demi hari Qarun semakin sibuk dengan hartanya. Ia mulai melupakan janjinya kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kekayaannya terus bertambah, sikap Qarun berubah total. Ia menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. "Semua yang aku miliki ini adalah hasil kerja kerasku. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun, bahkan pada Musa atau Tuhan sekalipun," katanya dengan angkuh kepada para pekerjanya. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka berbisik-bisik tentang Qarun yang dulu rendah hati, rajin ibadah, tetapi kini menjadi congkak. Namun Qarun tidak peduli. Ia terlalu sibuk memamerkan hartanya. Pada suatu hari Nabi Musa datang menemuinya. "Qarun, tidakkah kau ingat janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekayaan ini adalah ujian. Bersyukurlah kepadanya dan jangan lupakan kewajibanmu sebagai hamba," tegur Nabi Musa dengan penuh kelembutan. Namun Qarun hanya tertawa. "Musa, aku berhasil karena kecerdasanku, bukan karena doamu atau bantuan Tuhanmu. Jangan mengajariku bagaimana cara hidup." Mendengar itu Nabi Musa hanya menghela napas. "Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, Qarun," ucapnya sebelum pergi. Harta Qarun terus bertambah, tetapi ia semakin jauh dari Allah. Ia mulai berfoya-foya, mengadakan pesta mewah, mengundang para bangsawan, dan mengejek orang-orang miskin. Pada suatu pesta, seorang tamu bertanya, "Qarun, bagaimana kau bisa begitu kaya?" Qarun menjawab dengan sombong, "Ini semua karena aku bekerja keras. Orang miskin tetap miskin karena malas." Ucapan itu membuat banyak orang merasa terluka, namun mereka tidak berani melawan Qarun. Kekayaannya begitu melimpah ruah sehingga kunci-kunci penyimpanan harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Allah berfirman, "Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.'" Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Di lembah subur yang dikelilingi bukit-bukit hijau, Qarun berdiri memandangi ladang-ladang emasnya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Gudang-gudang megah dengan pintu-pintu besar dari besi berdiri kokoh seperti benteng pertahanan. Kunci-kunci gudang itu begitu berat hingga dibutuhkan beberapa pria kekar untuk membawanya. Para pekerja tampak sibuk memindahkan peti-peti berisi emas, perak, dan permata ke dalam gudang. Bau kekayaan memenuhi udara, tetapi bagi Qarun, kekayaannya adalah kebanggaan yang tak terbendung.
Ia sering memandang harta bendanya sambil bergumam sendiri. Ini semua hasil kerja keras dan kepintaranku. Tidak ada yang setara denganku. Namun kekayaan yang melimpah itu tidak hanya membuat Qarun puas, tetapi juga sombong. Ia mulai memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang miskin yang datang meminta bantuan kerap diusir dengan kata-kata kasar. "Pergi dari sini," bentaknya suatu hari kepada seorang ibu tua yang memohon sepotong roti untuk anak-anaknya. "Apakah aku bekerja keras untuk memberi makan orang seperti kalian? Pergilah dan carilah nasibmu sendiri." Ibu tua itu menunduk penuh kesedihan, air matanya menetes ke tanah. Allah tidak tidur Qarun, dia menyaksikan segalanya. Namun kata-kata itu hanya dianggap angin lalu oleh Qarun. Tak cukup dengan kesombongannya, Qarun mulai memamerkan kekayaannya dengan cara yang mencolok. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengadakan pawai besar di tengah kota. Kereta-kereta kuda dihias dengan emas, sementara para pembantunya mengenakan pakaian sutra yang dihiasi perhiasan mahal. Qarun sendiri tampil dengan pakaian berkilauan yang memantulkan sinar matahari, membuatnya terlihat seperti raja berjalan dalam lingkaran cahaya. Di sepanjang jalan, orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan itu. Bisik-bisik penuh iri terdengar dari kerumunan. "Lihatlah kekayaan Qarun," ujar seorang pria. "Betapa beruntungnya dia. Andai aku memiliki setengah dari apa yang dia miliki, hidupku pasti sempurna." Namun tidak semua orang terpesona oleh pawai tersebut. Seorang lelaki tua bijak berdiri di tepi jalan, memandang pawai itu dengan wajah serius. "Kekayaan ini bukan berkat, tapi ujian," gumamnya. Bila Qarun tidak sadar, ujian ini bisa menjadi kehancurannya. Setiap malam setelah pawai, Qarun duduk di ruang pribadinya yang penuh dengan perhiasan. Ia menghitung hartanya dengan penuh kepuasan, tanpa menyadari bahwa ia semakin jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu pagi yang cerah, Nabi Musa alaihissalam datang kembali ke rumah Qarun. Rumah itu seperti istana dengan gerbang tinggi yang dijaga oleh para pengawal. Setelah melewati pengawasan ketat, Nabi Musa akhirnya diizinkan masuk. Qarun menyambut Nabi Musa dengan senyum sinis. "Apa yang membawamu ke sini lagi, Musa?" tanyanya sambil duduk di atas kursi emas. "Apakah kau ingin mengajarkan sesuatu tentang zakat lagi?" Nabi Musa tetap tenang. Dengan suara lembut tetapi penuh ketegasan, ia berkata, "Qarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kekayaan yang melimpah sebagai ujian, bukan untuk dibanggakan. Apakah kau tidak ingat bahwa kau adalah bagian dari kaumku? Bukankah kau seharusnya menggunakan kekayaanmu untuk membantu mereka yang membutuhkan?" Qarun tertawa keras. "Kaumku? Mereka hanyalah beban. Aku mendapatkan semua ini dengan kerja keras dan keahlianku sendiri. Mengapa aku harus berbagi dengan mereka?" Nabi Musa menatap Qarun dengan penuh iba. "Apakah kau lupa bahwa segala sesuatu datang dari Allah? Kekayaanmu hanyalah titipan. Kau diminta untuk bersyukur dan berbagi, bukan untuk bersikap sombong." Qarun berdiri, wajahnya memerah karena marah. "Cukup Musa, aku tidak butuh nasihatmu. Semua ini adalah hasil usahaku, bukan pemberian Tuhanmu." Nabi Musa menghela napas panjang. "Qarun, aku memperingatkanmu, kesombonganmu akan membawa kehancuran. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan melupakan hak orang lain." Namun, Qarun tidak peduli, ia justru mengeraskan hatinya. Dalam benaknya, ia merasa bahwa dirinya lebih pintar dan lebih hebat daripada siapapun, termasuk Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qashash 77. Setelah Nabi Musa pergi, beberapa tetua dari kaum Bani Israel mendatangi Qarun. Mereka mencoba menasihatinya dengan cara yang lebih halus. "Qarun," ujar salah satu dari mereka, "kekayaanmu bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat jika kau menggunakannya dengan benar.
Berbagi tidak akan membuatmu miskin. Sebaliknya, itu akan memberimu keberkahan. Namun Qarun hanya tersenyum dingin. Kalian tidak mengerti, kekayaan ini adalah buktiku bahwa aku lebih unggul. Aku tidak akan membuang-buang hartaku untuk orang-orang yang lemah. Tetua itu menundukkan kepala, kecewa karena Qarun tidak mendengarkan. Semoga Allah membuka hatimu sebelum terlambat, katanya sebelum pergi. Qarun ternyata tidak dapat menerima nasihat-nasihat itu. Bahkan ia tidak mengakui bahwa segala kekayaan yang dimilikinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Pada suatu malam Qarun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah gurun yang tandus. Semua kekayaannya hilang, dan ia dikelilingi oleh suara-suara yang memanggil namanya dengan nada penuh amarah. Qarun, di mana harta itu sekarang? Apa yang kau bawa untuk akhirat? Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Tetapi, ia mengabaikan mimpi itu dan melanjutkan hidupnya yang penuh kemewahan. Dalam hatinya, ia meyakini bahwa semua itu hanyalah permainan pikirannya. Namun suara Nabi Musa terus terngiang di telinganya. Kesombonganmu akan membawa kehancuran Qarun. Pagi itu, suasana pasar di kota Bani Israel berjalan seperti biasa. Para pedagang sibuk menawarkan barang dagangannya, sementara para pembeli tawar-menawar harga. Namun mendadak suara gemerincing logam dan derap langkah kuda mengalihkan perhatian mereka. Lagi dan lagi Qarun memamerkan hartanya demi mendapat pengakuan lebih dan pujian. Dia datang, Qarun datang, teriak seorang anak kecil di sudut pasar, membuat orang-orang segera berkumpul di sisi jalan utama. Qarun melintas dengan rombongan besar. Ia duduk di atas kereta mewah yang dihias emas dan perak, sementara beberapa pelayan mengikuti di belakangnya, memikul peti-peti besar penuh koin emas. Qarun sendiri mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra terhalus, dihiasi perhiasan berlian dan batu permata, membuatnya tampak seperti seorang raja. Rumahnya, meskipun ia bukan penguasa, lebih besar dan megah dibandingkan istana para pemimpin Bani Israel. Lihatlah hartanya, seorang wanita muda berbisik penuh kekaguman. Andai aku bisa memiliki 1/10 dari kekayaannya, hidupku pasti jauh lebih baik. Mereka hanya dapat menggigit jari sambil berkhayal alangkah enaknya kalau dapat hidup seperti Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Seorang pria tua yang mendengar gumaman itu menggelengkan kepala. Hati-hati dengan keinginanmu, nak. Kekayaan yang melimpah tanpa rasa syukur hanya akan membawa kehancuran. Tapi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tidak terpengaruh seperti kelompok di atas. Karena mereka mengerti bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan. Apalah artinya harta kekayaan yang melimpah-limpah kalau tidak ada iman dan amal saleh. Untuk itu mereka menasehati kelompok masyarakat yang terpengaruh dan berangan-angan ingin seperti Qarun. Allah berfirman, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 80. Namun sebagian besar orang justru iri melihat kemewahan Qarun. Mereka tidak peduli pada peringatan pria tua itu. Bahkan beberapa orang diam-diam berharap dapat bertukar tempat dengan Qarun. Ketika rombongan Qarun berhenti di tengah pasar, ia turun dari kereta dengan langkah angkuh. Lihatlah, serunya dengan suara lantang. Ini semua adalah hasil kerja keras dan kecerdasanku. Aku menguasai perdagangan, aku memahami cara mengelola kekayaan. Inilah hasilnya. Apakah kalian mampu menyaingiku? Beberapa orang di pasar saling berpandangan. Tidak ada yang berani menjawab, meskipun di hati mereka ada yang merasa marah.
Namun seorang pria bernama Yasar yang dikenal bijaksana memberanikan diri berbicara. "Qarun," katanya dengan suara tegas, "kekayaanmu hanyalah titipan dari Allah. Bukankah lebih baik jika kau bersyukur dan membagikan sebagian hartamu kepada yang membutuhkan? Jangan sampai hartamu menjadi alasan kehancuranmu." Mata Qarun menyipit dan wajahnya berubah sinis. "Titipan dari Allah? Tidak ada yang memberi aku harta ini selain diriku sendiri. Kau dan orang-orang miskin sepertimu hanya iri karena kalian tidak bekerja keras." "Kesombonganmu akan membawa petaka," balas Yasar, suaranya tetap tenang. "Allah tidak menyukai orang yang sombong dan kikir." Namun Qarun hanya tertawa. "Pergilah dari hadapanku. Aku tidak butuh nasihat dari orang rendahan sepertimu." Dengan angkuh, Qarun naik kembali ke keretanya. Ia memberi isyarat kepada kusir untuk melanjutkan perjalanan, meninggalkan kerumunan yang mulai berbisik-bisik penuh ketidakpuasan. Saat tiba di rumahnya yang megah, Qarun disambut oleh para pelayannya. Qarun memasuki aula utama, di mana para pembantunya sudah menyiapkan makanan terbaik. Salah satu pembantunya memberanikan diri mendekati Qarun setelah rombongan tamu bubar. "Tuan Qarun," kata pembantunya dengan nada hati-hati, "mohon maaf jika saya lancang. Saya khawatir pameran kekayaan seperti tadi bisa menimbulkan kecemburuan dan kebencian di hati masyarakat." Qarun mendengus, mengangkat cawan emasnya. "Hai, kau hanya seorang pembantuku, kau terlalu khawatir. Aku tidak peduli apa yang orang-orang pikirkan. Jika mereka cemburu, itu masalah mereka, bukan masalahku. Aku berhak menikmati hasil kerjaku." Pembantu tersebut terdiam, namun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa kesombongan Qarun semakin lama, semakin besar, dan ia khawatir Qarun akan segera menuai akibat dari tindakannya. Pagi itu angin bertiup kencang di kota Bani Israel, seolah membawa pertanda buruk. Pasar yang biasanya ramai kini lebih sepi, karena kebanyakan penduduk mendengar desas-desus bahwa Nabi Musa alaihissalam kembali mendatangi Qarun untuk memperingatinya. Di dalam rumahnya yang megah, Qarun duduk di singgasana berhias emas, menghadap hidangan yang melimpah. Dinding-dinding rumahnya dihiasi ukiran-ukiran mahal, dan lantainya yang terbuat dari marmer berkilauan memantulkan cahaya dari lilin-lilin besar. Qarun tengah berbicara dengan salah satu pelayannya, ketika suara ketukan keras terdengar di pintu utama. "Siapa itu?" Qarun bertanya dengan nada kasar. "Tuan, Musa ada di luar. Ia ingin berbicara dengan Anda," jawab seorang pelayan dengan nada takut-takut. Qarun menghela napas panjang, lalu melambaikan tangan. "Biarkan dia masuk, meskipun aku yakin dia hanya akan mengulangi ceramahnya seperti biasa." Nabi Musa alaihissalam masuk dengan tenang. Wajahnya memancarkan ketegasan, tetapi juga ada rasa sedih di matanya. Ia tahu bahwa ini mungkin peringatan terakhirnya untuk Qarun. "Qarun," Nabi Musa alaihissalam memulai dengan suara tegas namun lembut. "Aku datang dengan peringatan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaanmu yang melimpah adalah ujian, bukan hak untuk sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta engkau bertaubat dan menggunakan hartamu untuk kebaikan." Qarun berdiri dari singgasananya, tatapannya penuh rasa jengkel. "Musa, aku sudah bosan mendengar kata-katamu. Apa yang aku miliki ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Tidak ada Tuhan yang memberiku harta ini. Pergi dan jangan pernah kembali ke rumahku." Nabi Musa alaihissalam menarik napas dalam-dalam. "Qarun, aku memohon kepadamu untuk tidak terus melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kuasa, dan jika kau tetap keras kepala, kau akan melihat kekuasaannya dengan cara yang tidak kau harapkan." Namun Qarun hanya tertawa keras. "Kekuasaannya? Aku tidak takut. Rumahku kuat, hartaku banyak, dan aku memiliki segalanya. Apa yang bisa Tuhanmu lakukan kepadaku?" Musa memandangnya dengan tatapan tajam. "Kau akan tahu segera, Qarun. Ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, tidak ada yang bisa melindungimu. Tidak kekayaanmu, tidak rumahmu, bahkan tidak pengikutmu." Musa berbalik dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa Qarun telah menutup pintu bagi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu langit yang biasanya cerah mendadak berubah gelap. Angin yang awalnya lembut menjadi kencang, membawa debu dan pasir ke seluruh kota.
Orang-orang mulai merasa gelisah, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Di rumahnya, Qarun sibuk menghitung koin emas di salah satu gudangnya. Gudang itu begitu besar sehingga terlihat seperti istana kecil, penuh dengan peti-peti berisi harta. Ia tersenyum puas, membayangkan betapa kayanya dirinya dibandingkan siapapun di kota itu. Tiba-tiba bumi mulai bergetar. Pada awalnya getaran itu ringan, seperti gempa kecil. Namun beberapa detik kemudian, guncangan menjadi lebih kuat. Dinding-dinding rumah Qarun mulai retak, dan barang-barang mewahnya jatuh ke lantai. "Apa ini?" Qarun berteriak, wajahnya pucat. Para pelayannya berlari panik, mencoba menyelamatkan diri. "Tuan, tanahnya retak. Kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka sempat melangkah, tanah di bawah rumah Qarun mulai terbuka. Lubang besar muncul, menelan lantai marmer dan semua yang ada di atasnya. Gudang-gudang harta Qarun yang berada di dekat rumahnya ikut terguncang. Peti-peti emas, perak, dan permata berjatuhan ke dalam lubang besar yang semakin membesar. "Tidak, harta-hartaku. Jangan ambil hartaku." Qarun berteriak histeris, mencoba meraih salah satu peti emas yang meluncur ke lubang. Di tengah kekacauan itu, suara menggelegar terdengar dari langit. Suara itu begitu keras hingga membuat semua orang di kota terdiam dalam ketakutan. Ini adalah hukuman bagi Qarun yang sombong dan kikir. Harta yang ia banggakan akan menjadi saksinya di akhirat kelak. Qarun menoleh ke arah langit, wajahnya penuh ketakutan. Ia berusaha melarikan diri dari rumahnya, tetapi tanah terus berguncang, membuatnya terjatuh. Ia merangkak, mencoba mencari jalan keluar, tetapi lubang besar di tanah semakin mendekatinya. "Tidak, tolong, jangan ambil aku!" Qarun berteriak, suaranya serak. Namun bumi seperti hidup, menelannya perlahan bersama rumah, gudang-gudang harta dan semua hartanya yang lain. Saat tubuh Qarun tersedot ke dalam tanah, jeritanya terdengar di seluruh kota. Membuat bulu kuduk, semua orang yang mendengarnya berdiri ngeri. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa terpaku. Mereka melihat rumah Qarun yang dulu megah seperti istana, kini lenyap tanpa jejak. Tanah yang menelan rumah itu kembali menutup, seolah tidak pernah ada apapun di tempat itu. "Subhanallah," bisik seorang pria tua dengan wajah pucat. "Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya." Seorang wanita yang dulu iri dengan kekayaan Qarun menangis terseduh-seduh. "Aku dulu ingin menjadi seperti dia, tapi lihatlah apa yang terjadi padanya. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Musa berdiri di tengah kerumunan, memandang tanah tempat rumah Qarun pernah berdiri. Ia berkata dengan suara lantang, "Inilah akibat dari kesombongan dan kekikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Penduduk kota itu menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Nabi Musa. Tidak ada yang berani berbicara karena mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Qarun dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, segera saja golongan masyarakat yang tadinya berangan-angan ingin mendapatkan kekayaan dan kemegahan seperti Qarun mengurungkan keinginannya. Mereka sadar bahwa harta kekayaan yang melimpah-limpah bukanlah jaminan untuk selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya keridhaannya lah yang bisa menyelamatkan. Mereka juga menyadari bahwa manusia tidak dapat menafikan izin dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendapatkan harta kekayaan. Sebab Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau bukan karena lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mereka, tentu mereka akan ikut binasa seperti Qarun tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 82. Kisah Qarun terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan. Rumahnya yang megah,
Gudang-gudangnya yang penuh harta dan kesombongannya yang melangit kini hanya